Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Marliana dengan NIM 211240044 dari PGMI 3B UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang desain kurikulum. Desain kurikulum. Desain itu berarti sebuah proses perencanaan dan seleksi faktor, aturan atau format dan teknik dalam menjalankan tujuan yang mencakup pelaksanaan konsep dan objek serta cara untuk meraih tujuan yang ingin kita capai. Desain kurikulum juga berarti sebuah pola atau pattern, bisa juga disebut organisasi struktural yang dipakai dalam menyeleksi, merencanakan, memajukan pengalaman-pengalaman pendidikan di sekolah. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan visi misi yang ada pada sebuah sekolah. Satu, di sini ada pengertian desain kurikulum. Menurut Longstreet, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan, the knowledge-centered design, yang dirancang khusus berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk mengembangkan intelektual siswa. Yang kedua, di sini ada macam-macam desain kurikulum. Salah satu ahli merumuskan bermacam-macam desain kurikulum. Ahli tersebut yaitu bernama MC Nile pada tahun 1997. MC Nile membagi desain kurikulum menjadi 4 model. Di antaranya yaitu model kurikulum humanistik, kurikulum konstruksi sosial, kurikulum teknologi, dan kurikulum subjek akademi. Itulah macam-macam desain kurikulum menurut MC Nile. Yang ketiga ada sifat-sifat desain kurikulum. Pertama, strategis, yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, komprehensif, yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, integratif. Integratif itu yang mengintegrasi rencana secara luas, yang mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Realistik. Realistik itu berdasarkan kebutuhan nyata atau real dari peserta didik untuk kebutuhan masyarakat. 5, ada humanistik, yaitu yang menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang keenam, ada futuralistik, yang mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang lebih maju. Yang kedelapan, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Dan yang kesembilan, perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional, berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Dan yang ke-10, bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi pada daerah masing-masing. Yang terakhir, strategi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum sebagai suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu memerlukan strategi dalam perkembangannya. Mengapa harus ada strategi dalam pengembangannya? Agar kurikulum itu yang dikembangkan benar-benar berkualitas. Tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum ini yaitu dengan memproses sebuah bahan kurikulum yang tentunya bisa berasal dari mana saja, sehingga bahan yang diperoleh itu bervariasi, tetapi tergantung siapa yang memperoleh dan dari mana saja bahan yang diperoleh tersebut. Ada strategi pengembangan, diantaranya yaitu 1, mengubah sistem pendidikan, yaitu mengubah seluruh sistem pendidikan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat, yakni Depdiknas. Ia mempunyai wewenang penuh atas perubahan kurikulum secara keseluruhan atau secara total. Dan untuk para guru, perbaikan atau perubahan kurikulum itu hanya berperan sebagai penerima kebijakan orang-orang yang secara resmi diberi status sebagai pemimpin urusan kurikulum. Yang kedua, mengubah kurikulum menjadi tingkat lokal. Kurikulum yang nyata atau real terdapat di tempat guru
dan murid berada, yakni di sekolah. Disinilah masalah kurikulum yang sesungguhnya itu berada. Jadi berapapun ketat dan rincinya sebuah kurikulum itu, guru akan selalu mendapat kesempatan untuk mencoba pikiran dan kreativitasnya. Dan kelaslah yang menjadi garis terdepan serta basis perubahan dan pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum itu di sekolah tidak berarti bahwa sekolah itu menyendiri dan melepaskan diri dari kurikulum secara resmi. Sekolah itu akan tetap bergerak dalam kerangka kurikulum resmi yang berlaku, akan tetapi sekolah itu berusaha menyesuaikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan anak dan lingkungan. Kurikulum ini ada juga yang menyebutnya sebagai kurikulum plus. Yang ketiga yaitu memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru itu ditingkatkan. In service training dianggap lebih formal dan rencana yang lebih ketat dan diselenggarakan atas instruksi dari pihak atasan. Pengembangan staf ini lebih baik tidak formal sehingga lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan guru. Dan keempat, ada supervisi, yaitu memberikan pelayanan kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran yang lebih efektif. Tujuannya yaitu adalah membantu guru mengadakan pengembangan dan dalam pengajaran. Yang kelima, ada reorganisasi sekolah. Reorganisasi itu diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah itu dengan menerima cara yang sama sekali baru. Hal ini di antara lain dapat terjadi bila sekolah itu menerapkan misalnya 1. Team teaching, 2. Non-grading, 3. Metode unit, dan keempat open school. Hal serupa ini akan jarang terdapat di negara kita yang sedewasa ini, kecuali bila negara kita diadakan eksperimen dengan metode baru, misalnya pengajaran modul. Yang keenam, eksperimentasi. Dan peneliti ciri kemajuan ialah perubahan dan perbaikan. Penelitian atau riset pendidikan belum cukup banyak dilakukan di negara. Hasil penelitian pun tidak langsung dapat diterapkan. Diperlukan waktu yang cukup sebelum hasil penelitian itu dapat diterima oleh masyarakat atau halayak luas. Yang lebih memungkinkan juga dilaksanakan ialah eksperimentasi, yakni mencoba metode atau bahan yang baru. Pada dasarnya, setiap kurikulum itu harus diuji cobakan terlebih dahulu sebelum disebarkan ke seluruh sekolah. Dalam strategi pengembangan juga kan perlu langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Langkah-langkahnya itu mencakup yang pertama, kita perlu menyelidiki berbagai kebutuhan sekolah, antara lain kebutuhan para siswa, kebutuhan para guru, dan kebutuhan akan perubahan dan perbaikan. Yang kedua, perlu mengidentifikasi masalah yang ada serta merumuskannya. Juga masalah yang timbul berdasarkan studi tentang berbagai kebutuhan, lalu kita perlu memilih salah satu yang dianggap paling mendesak untuk diatasi terlebih dahulu. Yang ketiga, mengajukan saran perbaikan yang dapat didiskusikan secara bersama-sama. Apakah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku atau tidak? Lalu menilai maknanya bagi pengembangan sekolah dan menjelaskan makna serta implikasinya. Keempat, menyiapkan desain perencanaan yang mencakup tujuan, cara mengevaluasi, menentukan bahan pelajaran, metode penyampaian, percobaan, penilaian, perbaikan, pelaksanaan, dan seterusnya. Yang kelima itu memilih anggota panitia sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang keenam, mengawasi pekerjaan panitia. Itu biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Yang ketujuh itu melaksanakan hasil kerja panitia oleh guru tepatnya di dalam kelas. Karena pekerjaan ini tidaklah mudah, kepala sekolah juga hendaknya senantiasa menunjukkan penghargaannya terhadap pekerjaan semua pihak yang terlibat dalam usaha pengembangan kurikulum. Yang kedelapan, menerapkan cara-cara evaluasi. Apakah yang direncanakan itu dapat direalisasikan? Karena apa yang indah di atas kertas itu belum tentu dapat kita wujudkan. Yang kesembilan itu memantapkan perbaikan. Bila ternyata usaha itu berhasil dengan baik, itu bisa dijadikan pedoman untuk selanjutnya. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan sebuah kurikulum.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dimengerti dan semoga mudah dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.